Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah calon haji kafilah Multazam Utamatur, dengan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hatta akhirah. Saudara, hidayah yang Allah berikan kepada kita patut dan wajib kita syukuri. Kemudian kita buktikan dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan meningkatkan taqarrub ilallah, serta menjaga diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ada sebuah hadis yang seharusnya menjadi bahan renungan sekaligus sebagai upaya introspeksi diri, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qilatin nahnu yauma id qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum huthaun ka hutha'is sail wala yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumur wahda wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahna. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang artinya hampir-hampir umat lain mengajak menguasai kalian umat Islam, layaknya mengajak menyantap makanan dalam piringnya. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buihnya lautan. Sesungguhnya Allah akan menjabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Inilah ungkapan ringkas yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu untuk menggambarkan betapa lemahnya mental generasi akhir zaman. Saudara, apa yang disampaikan Nabi tersebut nampaknya kini telah menjadi kenyataan. Setiap hari kita menyaksikan peristiwa demi peristiwa dan beragam tingkah pola manusia di sekeliling kita. Sungguh telah jauh dari nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-wahn, cinta dunia dan takut mati, memang membuat manusia disorientasi hidup, kehilangan arah dan orientasi hidup. Mereka tidak lagi mengenal dan memahami tugas dan kewajiban pokok di dunia, yaitu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menetapi firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak manusia yang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan pedoman beribadah. Maka jadilah mereka pengagum dunia, bahkan diperbudak oleh dunia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayamduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, artinya enak dipandang, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maka berhati-hatilah pada dunia dan berhati-hatilah pada wanita.
Sesungguhnya pertama kali fitnah yang melanda Bani Israel adalah tentang wanita. Keprihatinan lain yang seringkali nampak saat ini adalah fenomena ibadah seremonialis, formalitas. Banyak manusia mengaku beragama Islam, tapi perbuatan dan perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam hanya sekedar jadi identitas formal yang tertera di surat-surat penting untuk memudahkan urusan-urusan administratif. Sementara dalam kehidupan sehari-hari dipenuhi kedurhakaan kepada syariat Islam. Sholat sering ditinggalkan tanpa perasaan berdosa, zakat tidak ditunaikan secara sempurna, bahkan ibadah haji dijadikan seperti sarana tamasya. Mushaf Al-Quran disimpannya dengan rapi di lemari, tidak dibaca, tidak dipelajari, apalagi diamalkan. Mushaf Al-Quran hanya jadi aksesoris dan instrumen pemanis interior rumah sekaligus jadi alat jaga image. Senang bahkan berlomba-lomba membangun masjid-masjid, tapi tidak senang memakmurkannya. Termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini, ternyata juga banyak manusia-manusia berkeliaran di saat harus beribadah di masjid seperti sholat taraweh, tapi lebih mengutamakan urusan duniawi. Senang berdiskusi dan pengkaji tentang Islam, tapi malas mengamalkan ajarannya secara paripurna. Pandai berbicara tentang Islam, tapi tidak mengimani dan mengamalkan ajarannya. Apa yang keluar dari lisan terkadang hanyalah kumpulan retorika sekedar untuk membuat orang terkagum-kagum pada identitas diri dan intelektualitasnya. Maka sangatlah pantas apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati umat akhir zaman dengan kalimat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena banyak manusia kehilangan integritas diri saking gandrungnya pada dunia, sehingga banyak manusia tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin au min haram. Akan datang satu masa kepada manusia di mana pada masa itu seseorang tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Saudara, jamaah calon haji Multazam Mutamatur yang insya Allah dan mudah-mudahan berbahagia setiap saat. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi fenomena akhir zaman yang sudah separah ini? Tidak ada kata lain kecuali muhasabah, introspeksi diri untuk selalu waspada dan selamatkan diri dan keluarga juga umat dari bencana akhir zaman. Dengan selalu mohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Sedikit kata, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.